Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, orang baik, TV dakwah Al-Sururi yang sama berbahagia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, yang telah menghidupkan kita dari percobaan mati kecil kita. Wa ilaihi nusyur, di satu masa kita akan kembali menghadap Allah, maka yang terdengar adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lalu apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi yang namanya kematian itu? Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita dengan firman-Nya yang baru saja kita dengarkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan sengaja Allah menciptakan hidup mati bagi diri kita hanya untuk mau mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amal ibadahnya. Jadi di sini kata kunci adalah melakukan kebaikan terus menerus. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati sebelum kamu dalam kondisi beramal soleh, melakukan aktivitas yang sifatnya mendatangkan kebaikan kepada diri kita sebagai bentuk pembelaan bagi diri kita tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bulan ini adalah merupakan bulan yang mulia yang kita lewati sudah beberapa hari. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menjelaskan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu siyama ba'da Ramadan syahrullahil muharram, bahwa seutama-utama puasa setelah kita melaksanakan puasa kewajiban kita di bulan suci Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail, dan sebaik-baik daripada melakukan ibadah, yaitu melaksanakan salat 5 waktu, adalah kita mampu bangun di tengah malam kemudian melaksanakan qiyamul lail. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bertanya, yang diperintahkan kepada kita untuk berpuasa di sini yang bagaimana? Memang beberapa hadis memberikan penjelasan kepada kita itu menyamai posisi bulan Muharram dengan bulan Ramadan. Karena di situ dijelaskan sebaik-baik puasa di bulan suci Ramadan, setelahnya adalah bulan Muharram, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa pendapat menjelaskan kalaupun kita berpuasa sebulan penuh, ini tidak memberikan efek negatif kepada diri kita karena berdasarkan hadis tersebut. Ya, akan tetapi banyak dari kalangan kita itu bersepakat, ya, kalau memang kita merasa khawatir dengan kondisi yang demikian, maka cukup bagi kita berpuasa di Senin, Kamis, ataukah mungkin kita melakukan puasa Daud, yang hari ini puasa, besok enggak, lusa puasa, dan seterusnya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun ketika kita melihat dan memahami konsep hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang dituju oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah puasa tepatnya di tanggal 10 Muharram, ya, 10 Asyura. Jadi kita diperintahkan untuk berpuasa di tanggal 10 tersebut. Ya, keuntungan daripada berpuasa di 10 Muharram atau 10 Asyura yaitu yukaffiru sannatal madiyah. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan atau menghapus
dosa-dosa kita setahun yang lalu. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Namun di sini ada beberapa terjadi dialog antara para sahabat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkait dengan kondisi keadaan pada waktu itu. Ya, ternyata setelah dilihat dan diamati, kaum Nasrani, kaum Yahudi pun juga melakukan hal yang sama sebagaimana umat Islam yang dulu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan ini diwajibkan juga kepada kita. Dia hukumnya menjadi gugur oleh karena datangnya kewajiban kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga gugurlah hukum kewajiban puasa yang disandangkan pada waktu itu di bulan Muharram. Kemudian hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka posisi yang tepat yang harus kita hadapi dengan kondisi yang demikian, karena sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu juga melakukan puasa di tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kalau demikian adanya, maka Nabi tidak mau umatnya itu disamahkan dengan mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat untuk berpuasa satu hari sebelum melaksanakan daripada 10 Muharram itu, atau setelah daripada 10 Muharram itu 11 kita berpuasa. Jadi kita berpuasa 2 hari, mau ngambil dari 9 ke 10 ataukah 10 ke 11. Yang terpenting dari semua itu adalah kesepakatan jumhur ulama untuk menjaga kehati-hatian kita. Maka ada bagusnya kita mengambil dari tanggal 9, 10, kemudian 11. Ya, itu yang bisa memberikan satu kontribusi terbaik bagi diri kita. Di 3 hari kita melakukan puasa untuk menjaga kehati-hatian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu melakukan amal yang baru saja kita dengarkan, sebab ini adalah merupakan bulan mulia. Jangan hanya sekedar kita duduk diam manis, tapi lakukan hal-hal yang terbaik yang mendatangkan keberkahan dan rahmat Allah kepada diri kita. Jangan lupa memperbaiki diri kita untuk menjaga sholat 5 waktu kita. Ketika kita diberikan harta yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita infak, kita sedekahkan, kita membantu orang-orang yang memberikan permohonan kepada diri kita, agar semuanya itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah kondisi yang demikian, perbuatan kita itu akan menolong kita ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.